Horas. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 14 November 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 163 ayat 2. Firman kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa Allah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa seperti tidak cukup baik, tidak cukup suci, tidak layak untuk kehadiran Tuhan? Mungkin kita berpikir, kalau saya saja belum rajin berdoa, harusnya saya lebih setia melayani, lebih banyak baca Alkitab, barulah Tuhan akan menerima saya. Hari ini firman Tuhan membawa kita pada suatu kebenaran yang membebaskan, suatu kebenaran yang mampu mematahkan segala belenggu performa agama. Untuk memahami kedalaman ayat ini, kita perlu mengetahui konteksnya. Saat itu gereja mula-mula menghadapi krisis identitas yang serius. Sebagian orang Yahudi bersikeras kalau non-Yahudi harus disunat dulu, harus mengikuti hukum Taurat dulu, baru bisa diselamatkan. Bayangkan beban yang harus dipikul oleh orang-orang percaya dari bangsa lain. Lalu bangkitlah Petrus, dan dengan hikmat dari Roh Kudus ia menyatakan kebenaran yang mengubah segalanya. Bukan tentang apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Mari kita lihat 3 kebenaran dari firman ini. Yang pertama adalah kita percaya. Ini adalah fondasi iman kita. Bukan kita merasa, bukan kita berharap, tapi kita percaya. Iman adalah keyakinan yang kokoh pada janji Tuhan. Sekalipun perasaan kita berkata lain, ketika kita dihadapkan pada kegagalan atau kekurangan, imanlah yang berbisik, Tuhan sudah menyelesaikannya. Yang kedua adalah oleh kasih karunia. Inilah inti dari Injil. Kasih karunia sesuatu yang kita terima bukan karena pantas, tapi karena kemurahan hati pemberinya. Kita tidak membeli keselamatan, kita tidak menghasilkan keselamatan, kita tidak layak mendapatkan keselamatan. Kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah ketika sama seperti mereka juga. Tidak ada kasta atau kelas di hadapan salib. Tidak ada yang kelas 1, kelas bisnis, atau kelas ekonomi dalam kerajaan Allah. Semua sama, orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Semua sama-sama diselamatkan oleh darah Kristus yang tercurah. Lalu bagaimana kebenaran ini mengubah hidup kita sehari-hari dan dimulai dari hari ini? Yang pertama, marilah kita berhenti dari usaha membuktikan diri. Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam siklus berbuat dosa, merasa bersalah, berusaha lebih giat, jatuh lagi, merasa lebih bersalah. Hari ini Tuhan katakan sudah selesai, Yesus sudah membayar lunas. Kita tidak perlu lagi membuktikan apapun padanya. Kedua, kita bisa hidup dalam kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tapi kebebasan untuk mengasihi Tuhan tanpa paksaan. Kebebasan untuk melayani tanpa beban. Kebebasan untuk menjadi anak Allah yang tahu dirinya dikasihi tanpa syarat. Yang ketiga adalah kita menerima orang lain. Jika kita menyadari bahwa kita diterima oleh kasih karunia, bagaimana mungkin kita menolak orang lain? Jika kita memahami bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bagaimana mungkin kita menghakimi orang lain?
Sama seperti dalam sebuah cerita ilustrasi, di mana seorang anak yang ingin membeli hadiah untuk ayahnya. Dia masuk ke sebuah toko mengambil hadiah yang indah, tapi ketika melihat harganya, dia sedih karena tidak mampu membeli barang yang dia inginkan. Lalu sang pemilik toko berkata, "Nak, bayarlah semampumu." Anak itu mengeluarkan semua uangnya, hanya beberapa ribu rupiah saja. Tapi pemilik toko berkata, "Sudah cukup," dan memberikan hadiahnya itu. Anak itu bertanya, "Tapi uang saya tidak cukup." Pemilik toko menjawab, "Ayahmu lah pemilik toko ini. Dia yang sudah membayar semuanya. Uangmu itu hanya tanda kasih padanya." Begitulah keselamatan kita. Yesus sudah membayar lunas. Iman kita hanyalah tangan yang menerima hadiah yang sudah diberinya. Firman Tuhan hari ini memerdekakan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, dan itu bukan dari kita, tetapi anugerah pemberian dari Tuhan. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk kasih karuniamu yang ajaib. Kami yang tidak layak, Kau jadikan layak oleh darahmu. Kami tidak mampu, Kau selamatkan oleh anugerahmu. Bebaskan kami untuk mentalitas berusaha sendiri. Lepaskan kami untuk belenggu performa agama. Ajari kami untuk hidup dalam kebebasan anak-anak Allah. Pakailah hidup kami untuk memikul namamu. Dalam kelemahan kami, kuasamu menjadi sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon ampunan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.